Oke, nice. Bentar. Nah, hai teman-teman semua. Di video kali ini aku bakal lanjutin pembahasan Mada Simak 2009 nomor 16 ke atas, oke? Jadi, kita mulai aja nih ke nomor 16. Di sini nih kita punya kurva yaitu x kuadrat min a dan 2x plus b pangkat 3 nih. Turun pada interval min 1 hingga 2/5 di antara min 1 dan 2/5 gitu ya. Maka nilai AB-nya berapa gitu. Nah, di sini kita tuh punya A dan B gitu kan. Kita tuh harus mencari dulu nilai A dan B. Cluenya kurva ini tuh turun, kurva turun. Masih ingat kan? Kurva polinomial itu akan turun ketika turunannya itu kurang dari 0, jadi turunannya negatif gitu ya. Nah, pada ini berarti kita harus mencari nih turunan dari si kurva Y gitu kan. Kalau misalnya kita punya Y itu sama dengan, kalau misalnya kita punya kurva Y itu adalah U kali V gitu ya, maka Y aksennya atau turunannya itu adalah U aksen V ditambah UV aksen gitu. Nah, di sini kita punya nih si Y itu adalah x kuadrat min A dikali 2x plus B pangkat 3 gitu. Nah, di sini ini tuh posisinya sebagai U, di sini posisinya sebagai V gitu. Nah, kita tinggal cari aja nih U aksennya berapa, V aksennya berapa ya. Nah, karena U-nya di sini tuh x kuadrat min A, U aksennya berarti di sini adalah 2x ya. Nah, terus V aksennya di sini adalah 2x plus B pangkat 3 diturunin berarti 3 dikali 2x plus B pangkat 2 dikali 2. Nah, loh, berarti di sini kita punya 6 kali 2x plus B kuadrat. Nah, ini nih kurvanya, turunannya gitu ya. Turunan masing-masing U dan V-nya. Nah, yang kita cari itu turunan dari Y-nya gitu kan. Nah, maka di sini kita punya Y aksen itu adalah U aksen V ditambah UV aksen gitu ya. U aksennya di sini 2x dikali si V-nya itu adalah si 2x plus B pangkat 3 gitu ya. Kita tulis 2x plus B pangkat 3 gitu. Nah, ditambah di sini U-nya itu adalah si yang atas ini x kuadrat min A. X kuadrat min A dikali V aksennya itu ya si 6 dikali 2x plus B kuadrat gitu ya. Nah, karena di sini masing-masing ada 2x plus B, di sini ada 2x plus B gitu ya. Nah, ini bisa kita keluarin nih gitu. Jadinya di sini kita bisa ngeluarin si 2x plus B-nya keluar gini. 2x plus B kuadrat gitu ya. Nah, di sini dikali 2x dikali 2x plus B gitu ya. Karena sisanya kan ini dari 3 sisa 1 doang nih, karena di sini diambil 2 gitu ya. Ditambah di sini 6 dikali x kuadrat min A gitu. Nih dikurung lagi. Nah, dari sini kita punya nih, langsung aja. Berarti 2x plus B kuadrat dikali di sini adalah 4x kuadrat plus 2bx ditambah 6x kuadrat min 6A gitu. Nah, di sini berarti kita punya nih bentuknya setelah disederhanakan ya, 2x plus B kuadrat dikali ini 4x kuadrat tambah 6x kuadrat itu 10x kuadrat plus 2bx min 6A. Nah, ini tuh harus kurang dari 0 gitu kan. Nah, yang kita tahu ini itu kan bentuk kuadrat nih. Apapun yang dikuadratkan kan hasilnya pasti positif, ya nggak? Pasti positif. Si ini itu pasti positif nih. Nah, berarti si ini itu pasti negatif gitu. Nah, dari sini nih bisa kita simpulkan bahwa si ini itu pasti kurang dari 0 gitu kan. 10x kuadrat plus 2bx min 6a itu selalu kurang dari 0 karena negatif gitu ya. Nah, di sini bisa kita sederhanain nih, kita bagi 2 gitu ya. Jadi 2 kali 5x kuadrat plus bx min 3a gitu. Ini kurang dari 0, atau kita cuma ambil ininya aja nih. Kita cuma ambil itunya aja. Nah, di sini ini kan menghasilkan akar-akar ya. Kita tahu bahwa x1 dikali x2 ini di sini itu adalah c per a, di mana c per a itu adalah
min 3A per 5 gitu ya. Nah sedangkan di clue tadi, clue-nya itu di soal, kita scroll dulu bentar ke atas, dia turun pada interval antara min 1 dan 2 per 5 gitu. Jadi dia turun nih, X-nya itu di antara min 1 dan 2 per 5. Nah di sini bisa kita simpulkan bahwa X1-nya itu adalah min 1 dan X2-nya itu adalah 2 per 5 atau 0,4 gitu. Gitu aja. Berarti X1 tambah X kali X2 kan di sini min 3A per 5 nih. Sedangkan di sini X1 dikali X2 itu adalah min 0,4 gitu ya. Nah, ini sama-sama X1 kali X2 nih. Berarti antara ini dengan ini bisa kita ambil kesimpulan gitu ya. Min 3A per 5 itu setara dengan min 0,4. Nah, loh. Berarti di sini kita bisa ambil nih 3A itu setara dengan 0,4 kali 5 itu 2 ya. Berarti A itu adalah 2 per 3. Nah, udah ketemu nih A-nya gitu ya. Sekarang kita cari pakai yang satunya. Jadi, di sini kita punya X1 ditambah X2 itu adalah min B per A. B-nya itu adalah si B-nya sendiri. A-nya itu 5 gitu ya. Berarti di sini min B per 5. Nah, sedangkan di sini kita punya satunya itu X1-nya min 1, X2-nya 0,4. X1 ditambah X2 itu min 0,6 gitu ya. Nah, di sini kita tulis nih X1 ditambah X2 di sini adalah min 0,6 gitu. Berarti di sini nih kita bisa ambil kesimpulan bahwa min B per 5 itu setara dengan min 0,6 gitu ya. Berarti B-nya itu adalah 3 nih. Nah, udah ketemu nih A-nya 2 per 3, B-nya 3. Yang ditanyakan di sini maka nilai A kali B nih. Nah, kita tahu, kita tuliskan A itu 2 per 3, B-nya 3 gitu ya. Berarti 2 per 3 dikali 3. Coret-coret sama dengan 2. Nah, jawabannya adalah yang D gitu. Sebenarnya sesimpel itu sih untuk materi ini. Kalau misalnya kalian belum paham nih, ini kenapa kok turunan tiba-tiba kurang dari 0? Coba kalian review bab turunan dan bab persamaan kuadrat, oke? Oke, langsung aja kita next ke soal berikutnya. Oke, di soal nomor 2 ini, sekumpulan data, ada sekumpulan data gitu ya. Kita nggak tahu jumlah datanya berapa, itu mempunyai rata-rata 15 dan jangkauannya 6. Jadi katakanlah kita punya nih, X1 ditambah X2 ditambah seterusnya, sampai dengan Xn gitu ya, per N nih. Ini rata-ratanya adalah si 15 gitu ya. Berarti di sini kita punya X1 ditambah X2 ditambah data seterusnya, ditambah Xn, itu adalah 15N. Nah, jangkauannya 6 gitu kan. Berarti di sini kita punya nih Xn min X1 itu adalah 6 gitu. Nah, jika setiap nilai dari data dikurangi A, kemudian hasilnya dibagi dengan B gitu, menghasilkan data baru dengan rata-rata 7. Jadi data barunya itu nulisnya gini nih. Data baru aku pakai tinta biru. Nulisnya gini. X1 ditambah A, dikurangi A ya. X1 dikurangi A per B gitu. Terus di sini juga kan setiap data nih, berarti ini terus gitu ya. Nah, sampai dengan seterusnya ke data N min A per B. Ini kalau misalnya dibagi sejumlah N data gitu ya. Ini hasilnya rata-ratanya adalah 7 gitu. Nah, berarti di sini kita punya nih si X1 min A per B gitu ya, ditambah X2 min A per B, dan seterusnya gitu ya. Dan seterusnya sampai dengan ke Xn gitu kan. Ini menghasilkan data 7N gitu. Nah, lanjut nih dari sini kita tahu bahwa jangkauan itu adalah nilai terbesar gitu ya, dikurangi nilai terkecil. Nah, jangkauan data barunya di sini adalah 3 gitu ya. Maka di sini bisa kita tulis nih Xn min A per B gitu ya, dikurangi X1 min A per B, itu hasilnya adalah 3 gitu. Dengan dikali silang berarti kita bisa bilang nih Xn min X1 min A plus A itu setara dengan 3B. Nah loh, udah ketemu nih, min A plus A hilang ya nggak. Sedangkan di sini kita tahu Xn min X1 itu adalah 6 gitu ya. Berarti 6 itu setara dengan 3B dan B-nya itu adalah 2. Sesimpel itu sebenarnya, oke. Kita kotakin dulu, jadi udah ketemu nih B-nya gitu ya.
Oke, lanjut. Nah, tadi di data kita punya nih X1 min A per B ditambah X2 min A per B dan seterusnya itu hasilnya adalah 7N gitu ya. Berarti ini B-nya bisa kita oper nih ke kanan gitu ya. Kita oper ke kanan jadi 7 kali 2 kali N karena B-nya tadi 2 ya. Nah, dari sini kita punya nih. Ini kan X1 min X2 AN ya. X1 min AN ditambah X2 min AN gitu ya. Dan seterusnya gitu hingga ke Xn min An gitu. Itu setara dengan 14N gitu. Nah, di sini berarti kita punya nih karena masing-masing semua ada An-nya di setiap unsurnya. An-nya bisa kita keluarin. Jadi gini. X1 plus X2 plus dan seterusnya hingga ke Xn dikurangi An itu setara dengan 14N gitu ya. Nah, sedangkan kita tahu tadi bahwa si X1 tambah X2 tambah Xn dengan data yang lama itu adalah hasilnya 15N gitu ya. Berarti kita punya nih 15N min An itu setara dengan 14N gitu ya. Karena masing-masing di sini ada N ya, bisa kita coret nih. N 15 min A gitu ya. N dikali 15 min A sama dengan 14N gitu. Nah, ada N, coret gitu ya. Berarti di sini kita punya A-nya adalah 15 min 14. Hasilnya adalah 1 gitu. Jadi A-nya itu 1, B-nya 2 gitu. Jawabannya di sini C gitu. Kan yang ditanyakan maka nilai dari A dan B masing-masingnya berapa sih gitu. Oke, kalau gitu kita langsung aja next ke soal selanjutnya. Nah, di sini kita punya nih bentuk 1 di per 1 plus akar 2 ditambah 1 per akar 2 plus akar 3. Sekilas ribet gitu ya. Cuma jangan dibawa ribet nih. Di sini kita tahu bahwa si 1 per 1 plus akar 2 ini nilainya setara dengan kalau misalnya aku rasionalisasi ini. Aku rasionalisasi setara dengan 1 min akar 2 ya. 1 min akar 2 dikali 1 min akar 2. Nah, di sini kita punya nih berarti 1 min akar 2 per di sini kan 1 min 2 gitu ya. Oke, nah di sini berarti kita punya nih min dari 1 min akar 2 gitu ya. Atau bisa aku bilang akar 2 min 1 gitu. Udah deh, berarti bentuk ini bisa kita convertkan menjadi ini. Begitu pula yang kanan selanjutnya gitu ya. Berarti kalau misalnya 1 per 1 ditambah akar 2 itu hasilnya adalah akar 2 min 1 gitu. Kalau misalnya 1 per akar 2 plus akar 3 ini hasilnya adalah akar 3 min akar 2 gitu. Tulis aja semuanya. Jadi kita punya nih akar 2 min 1 ditambah akar 3 min akar 2 dan seterusnya hingga ke akar 64 min akar 63 gitu. Sama dengan, nah ini yang kita cari tahu gitu kan. Nah, yang bisa kita lihat di sini, ini saling menghilangkan bentuknya gitu ya. Akar 2 min akar 2. Nah, terus entar yang di sini akar 3 bakal hilang sama akar 3 di sini gitu yang enggak kita tulis ya. Berarti di sini coret gitu ya. Ini coret juga terus sampai ke, nah yang ini juga kita coret nih minus akar min akar 63 gitu ya. Berarti di sini kita punya nih min 1 ditambah akar 64 hasilnya gitu. Jadi min 1 ditambah 8 hasilnya adalah 7. Udah sesimpel ini sebenarnya. Jadi kalau misalnya soal-soal model begini kita harus pintar-pintar untuk melihat bentuk matematikanya dan harus kita rubah ke bentuk apa gitu ya. Jadi jawabannya di sini adalah D7. Oke. Kalau gitu kita langsung aja next ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke nomor 19 nih. Jadi di sini kita punya grafik fungsi fx itu si ini gitu kan. Maka f aksen 0 tidak ada, fungsi naik, fungsi turun, terjadi minimum relatif gitu kan. Nah, yang perlu kita tahu ini f aksen 0 itu nggak ada gitu ya, nggak ada. Yang di sini f aksen 0, f aksen x-nya itu naik atau lebih dari 0 yang di poin 2 gitu ya. Yang di poin 3 kebalikannya kurang dari gitu ya. Terus terjadi minimum relatif di titik 2, min 9 3/4. Apakah benar gitu ya? Nah, kita cek nih. Kita punya fx-nya itu adalah 3x pangkat 5/3 minus 15x pangkat 2/3 gitu ya. Berarti turunannya atau f aksennya itu adalah 5/3 dikali 3x pangkat 5/3 min 1 gitu ya.
di minus 2/3 dikali 15x pangkat 2/3 min 1 gitu. Berarti di sini kita punya nih 5x pangkat 2/3 minus di sini 10x pangkat min 1/3 gitu ya. Nah, udah nih, ini adalah f aksen x-nya gitu. Nah, kita cek nih apakah nomor 1 benar. Jadi f aksen 0-nya tidak ada. Oke, f aksen 0-nya berarti kan 5 dikali 0 pangkat 2/3 di minus di sini karena ini pangkatnya minus ya, jadi 10x pangkat 1/3 gitu. Nah, sedangkan x-nya di sini kita ganti 0 nih gitu. Kita ganti 0 di sini. Apakah benar jawabannya? Ternyata 0 min 1/0 gitu ya. Nah, loh, sesuatu yang per 0 itu nggak ada, tidak menghasilkan nilai yang valid, tidak terdefinisi gitu. Jadi pernyataan nomor 1 benar nih gitu. Oke, ini kita hapus dulu. Jadi pernyataan nomor 1 udah jelas nih benar. Oke. Nah, sekarang kita cek langsung ke pernyataan 2. Fungsi naik diselang 2 dan tak hingga gitu. 2 hingga tak hingga. Nah, di nomor 2 nih, kita tahu bahwa fungsi turunannya ini harus naik gitu ya. Karena yang disebutkan di sini adalah fungsi naik gitu. Harus lebih dari 0. Maka di sini kita punya 5x pangkat 2/3 minus 10x pangkat min 1/3 itu lebih dari 0 gitu ya. Berarti di sini kita punya, baik, kita turunin dulu. Berarti di sini kita punya 5x pangkat 2/3 itu lebih dari 10x pangkat min 1/3 gitu ya. Nah, di sini kita oper dikit gitu ya. Jadi x pangkat 2/3 per x pangkat min 1/3 di lebih dari 10/5 gitu. Kita akalin gitu ya bentuknya. Jadi di sini kita punya bentuknya x pangkat 2/3 minus 1/3 ya. Berarti tambah 1/3 ini lebih dari 2 gitu. Berarti x itu lebih dari 2. Nah, di sini pernyataannya fungsi naik diselang 2 dan tak hingga gitu ya. Kita zoom dulu. Ini kurungnya kurung gini, bukan kurung gini. Berarti dia itu bisa dinyatakan gini, x lebih dari 2 sampai tak hingga gitu ya. Maka ternyata pernyataan nomor 2 juga benar gitu. Sekarang kita cek pernyataan 3 nih, fungsi turun diselang 0,2. Apakah benar gitu ya. Kita zoom out lagi. Nah, fungsi turun itu terjadi pada saat f aksen x-nya itu kurang dari 0 gitu ya. Maka kita punya nih 5x pangkat 2/3 minus 10x pangkat min 1/3 itu lebih kurang dari 0. Berarti sesuai cara tadi ya. Berarti x pangkat 2/3 per x pangkat min 1/3 itu kurang dari 10/5 gitu ya. Berarti di sini kita punya x itu kurang dari 2. Nah, ternyata dari x kurang dari 2 itu fungsinya turun nih. Jadi kalau misalnya di dalam grafik gitu ya, ini kan titik 2 nih, ini grafiknya turun sampai 2, terus naik gitu. Nah, berarti pernyataan ini benar nih. Fungsi turun diselang 0 sampai 2 gitu. Apakah di setelah 0 itu naik gitu ya, di kurang dari 0 itu naik? Jawabannya kita belum tahu nih, cuma yang jelas kita tahu 0 sampai 2 gitu ya. Sedangkan di belakang 2 itu udah turun gitu. Berarti udah jelas di sini bener gitu. Nah, di sini nomor 4 nih, terjadi minimum relatif di titik 2, min 9 akar 3 4 diakarin 3 gitu ya. Minimum relatif berarti minimum relatif itu terjadi pada saat fx aksennya itu sama dengan 0 gitu ya. Sesuai tadi berarti kan kita punya nih 5x pangkat 2/3 minus 10x pangkat min 1/3 itu sama dengan 0. Sesuai cara tadi ya, berarti kita punya nih x pangkat 1 itu sama dengan 10/5 gitu ya. Ternyata x sama dengan 2. Bener nih gitu. Berarti dia mencapai titik minimumnya pada saat x sama dengan 2 gitu ya. Nah, di sini nih terjadi minimum relatif di titik ini 2. Nah,
Tapi apakah y-nya benar? Min 9 kali akar 3 dari 4 gitu ya. Kita cek aja, kita masukin ke sini gitu ya. Berarti kita punya nih. Kita punya nih di sini fx aksennya itu kan adalah si 5x pangkat 2 per 3 min 10x pangkat min 1/3 gitu ya. Kalau misalnya kita masukin 2 hasilnya gimana gitu. Berarti fx aksen 2 gitu ya. Ini setara dengan 10 pangkat 2 per 3 minus 1 per 10 kali 2 gitu ya. Berarti 20 pangkat 1/3. Berarti bisa kita bilang nih 100 akar 3 minus 1 per akar 3 dari 20 gitu ya. Udah deh. Nah ini kalau misalnya disederhanain bentuknya sama nih gitu. Sama kayak 9 kali 3 akar 4 gitu. Sebenarnya sesimpel itu. Jadi jawabannya nomor 4 juga benar gitu ya. Oke, jadi jawabannya yang 4 juga benar. Di poin penjawaban berarti kita jawabnya yang E gitu. Di sini jawabannya adalah yang E, semua benar. Oke. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya yaitu soal nomor 20. Jadi di sini kita punya 3 log X. Ini clue ya, ditambah 9 log Y kuadrat gitu. Ini setara dengan 3. Ini kan 2 kali 9 log Y ya. Ini Y-nya aku pindah gitu duanya. Jadi Y kuadrat gitu. Nah, yang clue kedua di sini kita punya 3 log X min Y per 2 sebenarnya di sini. Karena tapi tulisannya agak ngacak jadi nggak apa-apa. Ini setara dengan 0 gitu ya. Nah, kita kerjain dulu nih clue-nya. Yang ditanyakan itu X plus Y gitu ya. Berarti kita punya 3 log X ditambah. Di sini kan 9 itu 3 kuadrat ya. Berarti 3 kuadrat log Y kuadrat itu setara dengan 3. Berarti kita punya nih 3 log X ditambah sifat eksponensial dan logaritma ya. Berarti 2 per 2 dikali 3 log Y itu setara dengan 3. Nah 2 per 2 kan 1 nih. Ya udah hilang gitu ya. Berarti kita punya 3 log X ditambah 3 log Y itu setara dengan 3. Berarti di sini sesuai sifat logaritma juga. Berarti kita punya nih 3 log kali X kali Y gitu ya. Ini setara dengan 3 gitu ya. Nah, sesuai sifat eksponen berarti kita punya X Y itu setara dengan 3 pangkat 3 atau 27. Ini udah paling sederhana. Ini kan bentuk eksponensial ya. Kita simpan dulu. Yang clue kedua, 3 log X min Y per 2 itu setara dengan 0 gitu ya. Kita kerjakan dulu. Kita tulis lagi nih. 3 log X min Y per 2 ini setara dengan 0. Nah, 0 itu kan 3 log 1 gitu ya. 3 log ini kan X min Y per 2 ini setara dengan 3 log 1. Karena 0 itu bisa aku ubah nih bentuknya ke 3 log 1. Apapun yang dilogkan 1 itu hasilnya 0 ya. Berarti sesuai kesamaan logaritma nih. Ini coret. Berarti di sini kita punya nih X min Y per 2 itu setara dengan 1 gitu ya. Berarti di sini kita punya X min Y itu adalah 2. Nah, loh udah punya nih gitu kan. Terus diapain dong? Tadi kita punya X kali Y itu setara dengan 27 gitu ya, atau 3 pangkat 3. Terus diapain? Nah, yang kita tahu nih di sini bahwa kita punya nih X min Y kuadrat itu kan setara dengan X kuadrat min 2XY ditambah Y kuadrat gitu kan. Atau bisa aku tulis X kuadrat tambah Y kuadrat itu min 2XY. Nah, kita punya nih X min Y itu di sini 2 gitu ya. Berarti kita kerjain nih. Di sini kita punya 2 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2 kali XY-nya tadi itu 27 gitu ya. Berarti di sini kita punya 4 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat minus 54 gitu ya. Berarti di sini kita punya X kuadrat ditambah Y kuadrat setara dengan 58. Nah loh, terus diapain lagi? Kok nggak ketemu bentuk X plus Y-nya? Nah, seperti yang kita tahu ya. Ini kan X kuadrat plus Y kuadrat udah ketemu nih 58 gitu ya. Nah, kita tahu bentuk dari ini X plus Y kuadrat itu kan setara dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah 2XY. Nah loh, kita kan udah tahu nih XY-nya tadi itu 2XY itu 54 gitu ya. Atau XY-nya itu 27 gitu.
Terus X kuadrat plus Y kuadratnya 58. Ya udah masukin aja coy. X plus Y kuadrat gitu ya. Ini 58 ditambah 2 kali 27 gitu. Berarti di sini kita punya X plus Y kuadrat gitu ya. Ini setara dengan 58 ditambah 54 gitu. 58 tambah 54 kan 62 tambah 50 112 ya. Jadi ini adalah X plus Y U kuadrat gitu. Nah, X plus Y-nya berarti adalah akar dari 112. Akar dari 112 itu berapa? Kalau misalnya dibagi 2, ini kan setara dengan berapa ya? Dibagi 2 itu 56. Dibagi 2 lagi. Ini kan setara dengan 2 kali 56 gitu ya. Setara juga dengan akar 4 kali 56 bagi 2 itu 28 ya. Berarti 28 gitu. Berarti di sini kita punya nih 2 akar 28. Oh, 28 itu masih bisa dipecah jadi 4 sama 7 gitu ya. Berarti 2 kali akar 4 kali 7 gitu. Berarti di sini kita punya 4 akar 7. Udah deh. Ini paling sederhana ya bentuknya. Caranya sederhanain kalau misalnya bentuk akar aku biasanya gitu. Jadi aku bagi 2 bagi 2 bagi 2 terus. Hasilnya adalah 4 akar 7. Jawabannya di sini adalah yang 4 saja sih, yang ini gitu. Jawabannya kalau misalnya sesuai clue hanya 4 benar. Jawabannya D ya. Nah, kita tanda ini jawabannya D. Oke, sebenarnya soal simak itu sesimpel itu. Intinya banyak-banyakin latihan soal aja agar apa ya, problem solving kalian itu, otak-otak problem solving kalian itu terasah. Jadi ketika melihat soal, oh udah tahu nih ini harus diapain gitu ya. Jangan lupa like video ini jika kalian suka video ini, dan tolong share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Jadi kalian bisa belajar bareng nih, saling improve antara satu sama lain. Jangan lupa subscribe juga, semoga membantu.